Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Paleontologi GLA ingin mempresentasikan mengenai film Echinodermata dan film Arthropoda. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Ridil Islam Al-Tarik dengan NIM akhir 094, Damar Kurnia Leonel dengan NIM akhir 001, Satria Harda Angkasa dengan NIM akhir 076, Riordan Raditya Bagaskara dengan NIM akhir 088, dan terakhir Said Rifki Zakli dengan NIM akhir 085. Yang pertama, kita akan membahas mengenai film Echinodermata. Hal yang mau kita bahas yaitu sejarah evolusi. Echinodermata muncul pada masa Kambrium awal kurang lebih 540 juta tahun yang lalu. Lalu, pada masa Kambrium Ordovisium terjadi diversifikasi besar-besaran yang mana muncul kelas awal dari Echinodermata, yaitu Endriostreoidea, Cystoidea, Blastoidea, dan Crinoidea awal. Lalu, pada Paleozoikum yaitu Silur dan Permian, Crinoidea sangat dominan dan keanekaragaman dari Echinodermata sangatlah beragam. Lalu, pada zaman akhir Permian, kurang lebih 250 juta tahun yang lalu, terjadi kepunahan pada sebagian besar kelas dari Echinodermata. Lalu, pada zaman Mesozoikum, yaitu Trias hingga Kapur, muncullah kelompok-kelompok modern dari Echinodermata, yaitu seperti Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, dan Holotroidea. Lalu, pada zaman Kenozoikum hingga sekarang, kelas-kelas modern ini beradaptasi dan sekarang hidup di berbagai habitat laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses fosilisasi. Proses fosilisasi dari Echinodermata ini yaitu yang pertama, organisme ini mati lalu jatuh di lingkungan yang tepat seperti air dan sedimen. Yang kedua, mengalami penguburan yang cepat. Organisme ini tertutup oleh lumpur, pasir, dan sedimen agar terhindar dari pemangsanya. Yang ketiga, mengalami pembusukan. Jaringan lunak dari Echinodermata yang sudah mati ini mengalami pembusukan dan hanya menyisakan bagian-bagian kerasnya saja, seperti cangkang, gigi, dan tulang. Lalu, yang keempat, mengalami perubahan kimia dan mineralisasi. Bagian-bagian keras yang kosong dari Echinodermata ini terisi oleh mineral-mineral air tanah. Ada beberapa jenis fosilisasi. Yang pertama yaitu permineralisasi, yaitu terisinya bagian-bagian kosong dari Echinodermata ini dengan mineral. Yang kedua yaitu petrifikasi, yaitu pergantian seluruhnya bagian dari Echinodermata ini oleh mineral. Yang ketiga yaitu karbonisasi, yaitu adanya sisa karbon yang tertinggal. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mold and cache. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi umum dari Echinodermata. Beberapa morfologi umum dari Echinodermata yaitu yang pertama memiliki simetri radial pentamerous atau berpola 5 bagian. Terus yang kedua memiliki endoskeleton dari ossicle kalsium karbonat yang sering membentuk duri. Yang ketiga yaitu memiliki sistem ambulakral water vascular system untuk gerak, makan, dan respirasi. Yang keempat yaitu memiliki tube feed sebagai alat gerak dan pertukaran gas. Yang kelima yaitu kulit dilengkapi spine, pedicularia, dan papula untuk respirasi. Yang keenam, tidak memiliki kepala. Sistem saraf berupa cincin saraf ditambah saraf radial. Dan mulut umumnya di permukaan oral, anus di permukaan aboral pada sebagian besar spesies. Lalu yang terakhir, memiliki
koelom besar yang memuat organ-organ internal. Baik, selanjutnya kita akan membahas subfilumnya yaitu Pelmatozoa. Dia hidup di laut dangkal hingga laut terbuka, neritik dan pelagik. Gaya hidupnya sebagian besar berenang bebas atau nektonik. Atau juga bisa melayang dekat dasar laut, nektobentonik. Cangkang bersekat berfungsi seperti alat selam alami untuk mengatur daya apung, membantu naik turun di kolam air. Makanannya, nah untuk makanannya dia ini pemangsa kecil yang gesit memakan plankton, crustaceae, dan sisa organik laut. Peran ekosistemnya yaitu menjadi predator sekaligus mangsa menjadikan mereka bagian penting rantai makanan laut purba. Untuk penyebarannya beradab fosilnya ditemukan di seluruh dunia, menandakan laut purba yang luas. Namun, beberapa spesies hidup terbatas di wilayah tertentu atau bisa kita sebut endemik. Selanjutnya ada subfilum lainnya yaitu Eleutherozoa. Dia hidup melekat sesil pada substrat, memiliki tangkai atau stalk atau ciri untuk menempel. Mulut dan anus berada pada permukaan oral ya atas. Lengannya bercabang untuk suspension feeding. Umbilical groove terbuka, tidak punya metaparotid, tube feed tanpa suction, endoskeleton kuat dari kalsit atau TK plus kolumnal. Munculnya itu pada Kambrium dan banyak kelompok punah pada akhir Permian. Yang masih hidup sekarang yaitu Crinoidea atau bisa kita sebut sea lily dan feeder star. Nah, berikutnya kita akan membahas kelas Echinodermata, yaitu ada Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holotroieda, dan Crinoieda. Waktu geologi munculnya itu pada rata-rata pada di Ordovicium hingga Cambrium. Nah, contoh untuk organismenya itu ada bintang laut, bintang ular, bulu babi, teripang, dan lili laut. Selanjutnya arthropoda yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tanpa berlama-lama, mari berlanjut. Lalu kita masuk ke sejarah evolusi Kambrium awal atau kurang lebih 540 juta tahun yang lalu. Echinoderm tertua muncul masih mirip bilateral, mulai terbentuk endoskeleton kalsit. Lalu yang kedua, Cambrium ordovicium diversifikasi besar, muncul banyak kelas awal seperti Edrioasteroidea, Cristoidea, Blastoidea, dan Crinoidea awal. Lalu yang ketiga, Paleozoikum, Silur hingga Permian. Crinoidea sangat dominan dengan keanekaragaman echinoderm tinggi. Lalu yang keempat, kepunahan akhir Permian atau sekitar 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kelas Echinoderm punah. Lalu yang kelima, Mesozoikum, dari zaman Trias hingga zaman Kapur. Muncul kelompok modern yaitu Asteroidea, Ophiuroidea, lalu Echinoidea, sama Holoturoidea. Lalu yang keenam, Kenozoikum hingga sekarang diversifikasi lanjutan 5 kelas modern bertahan dan berkembang di berbagai habitat laut. Lalu kita masuk ke proses fosilisasi. Yang pertama, kematian dan pelapukan. Arthropoda mati, jaringan lunaknya membusuk, sementara endoskeletonnya tetap bertahan. Yang kedua, penguburan cepat. Bangkai harus cepat tertutup sedimen halus agar tidak termakan, tergerus, ataupun teroksidasi. Lalu yang ketiga, kompaksi dan diagenesis. Sedimen semakin menimbun, memadat, dan mulai mengawetkan endoskeleton melalui proses diagenesis. Lalu yang keempat, mineralisasi. Mineral masuk dan memperkuat atau menggantikan endoskeleton mulai kalsifikasi, silicifikasi, hingga atau piritisasi. Lalu yang kelima, cetakan dan jejak. Jika endoskeleton hilang, terbentuk cetakan luar, cetakan dalam, atau jejak aktivitas. Lalu rekristal. Mineral tidak berubah menjadi lebih stabil, namun bentuk fosil tetap terjaga. Lalu yang ketujuh, exposure. Proses geologi mengangkat fosil ke permukaan sehingga dapat ditemukan. Lalu kita masuk ke morfologi. Yang pertama dari glabella, yaitu tonjolan tengah di kepala atau ruang organ. Lalu yang kedua, glabellar furrow, alur pembatas glabella. Lalu yang ketiga, anterior border, tepi depan kepala. Yang keempat, free cheek, pipi bebas yang bisa terlepas saat molting. Lalu fixed cheek, pipi yang menempel pada glabella. Yang keenam, facial suture, garis belahan saat trilobit berganti kulit. Lalu eye, mata majemuk.
Yang kedelapan, occipital ring, cincin di kepala belakang glabella. Lalu genal spine, duri di sudut kepala. Axial ring, bagian tengah segmen thorax. Lalu pleuron, lempeng sisi tiap segmen. Lalu articulating facet, permukaan sambungan antar segmen. Lalu cephalon, kepala. Thorax, badan tengah bersegmen dan fleksibel. Lalu pygidium, ekor dengan segmen menyatu. Morfologi yang pertama ada Doppler, yaitu lipatan bagian dalam tepi cephalon yang memperkuat sisi bawah kepala. Yang kedua ada rostral plate, lempeng kecil di garis tengah, bawah kepala, titik pertemuan satura dan tempat cephalon membuka saat molting. Yang ketiga ada hypostoma, lempeng keras di bagian bawah kepala. Yang keempat ada free cheek atau librigena, bagian pipi yang dapat terpisah saat trilobit berganti kulit. Subfilum pertama yaitu subfilum Trilobitopha yang mencakup trilobita dan kerabatnya. Tubuhnya terbagi menjadi cephalon, toraks, dan pygidium. Secara memanjang memiliki 3 lobus, lobus aksial atau tengah, dan 2 lobus pleura atau samping. Rentang waktunya itu dari Kambrium hingga Permian, kemudian di akhir Permian. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi subfilum Chericerata. Tubuhnya terbagi menjadi 2 tak mata. Prosoma memiliki 6 pasang apendages termasuk chelicera, seperti capit, ciri khas dari kelompok ini. Selanjutnya adalah opistoma. Bagian belakang ini sering berujung ekor atau telson. Rentang waktu fosil ini hidup di Kambrium hingga recent atau sekarang masih hidup. Laba-laba, kalajengking, horseshoe dan kerabatnya termasuk dalam filum ini. Selanjutnya adalah klasifikasi subfilum Myriapoda. Yang pertama itu meliputi kelabang dan kaki seribu beserta kerabatnya. Bentuk tubuhnya memanjang dengan banyak segmen dan banyak kaki. Rentan waktu fosil ini hidup di Ordovicium atau silur hingga sekarang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.